Nah, oke Sampurasun lagi semuanya. Kali ini saya bakalan review lagi satu buah helm teman-teman dari produknya KYT. Nah, kali ini saya bakalan review lagi helm Halfest teman-teman, karena helm Halfest 1 ini tuh cukup populer banget. Nah, jadi kali ini saya bakalan review yaitu helm KYT Kyoto. Nah, teman-teman, ini dia penampakan dari helm KYT Kyoto-nya. Nah, untuk pasarannya sendiri, teman-teman, helm KYT Kyoto ini untuk harga barunya dibanderol antara 400 sampai 450.000, teman-teman, tergantung lokasi tokonya. Karena tiap lokasi itu pasti beda harganya. Nah, untuk harga sekarnya sendiri itu sekitar 300 sampai 350.000, teman-teman. Jadi masih mahal banget ya, teman-teman. Nah, untuk KYT Kyoto ini dari segi busanya, teman-teman ya, yang saya rasakan gitu di sini, di busanya itu nggak terlalu tebal, teman-teman, tapi cukup empuk, teman-teman. Nah, bisa dibilang ya cukup lah, teman-teman, untuk penggunaan harian. Nah, sedangkan untuk sistem pengunciannya juga di sini menggunakan micro lock, teman-teman. Nah, micro lock ini tuh semacam kayak quick release tapi ada gespernya gitu ya. Jadi bisa diatur lagi di pengunciannya. Nah, untuk sistem penguncian micro lock kayak gini tuh nggak seribet seperti DD Ring, teman-teman. Jadi untuk sistem micro lock ini tuh hampir sama seperti yang quick release, teman-teman. Itu hampir sama sih, kurang lebih 70% penggunaannya sama. Nah, cuman untuk kelemahan dari Kyoto ini tuh belum ada tempat untuk intercom, teman-teman ya. Nah, dan di depan ini tuh ada logo KYT, teman-teman. Ini ngejeblak banget, gede gitu ya. Nah, untuk dari raketnya juga di sini cukup nyaman, teman-teman. Dia nggak gampang merosot gitu ya. Dia cukup kuat, teman-teman. Jadi kalaupun kalian kena polisi tidur itu nggak akan naik turun sendiri gitu ya. Ya cukup oke sih. Nah, terus di bagian atas di sini juga terdapat lubang ventilasi, teman-teman, yang kalian bisa atur mau dibuka ataupun kalian mau tutup gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi cuacanya. Nah, terus di bagian belakang di sini juga terdapat dua buah ventilasi lagi yang bisa kalian atur dibuka ataupun juga ditutup tergantung kondisi cuacanya gitu ya. Nah, dan yang menarik dari KYT Kyoto ini juga sudah dilengkapi yang namanya sistem anti maling, teman-teman. Jadi kalian bisa pasang kawat anti maling ke sini, terus kalian pasang ke behel motor. Dan itu tuh udah pasti aman banget, teman-teman, karena yang namanya kawat gembok motor itu nggak akan bisa digunting gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari jenis dudukan visor. Nah, di sini dia menggunakan tipe racket, teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, untuk racketnya ini juga cukup bagus, teman-teman. Untuk visornya nggak akan naik ataupun juga turun ke bawah secara sendirinya. Nah, untuk feel yang saya rasakan, teman-teman, menggunakan KYT Kyoto ini dengan size shellnya itu ukuran L, teman-teman. Di sini dia cukup longgar, teman-teman, di kepala saya karena busanya kurang tebal sih kalau menurut saya. Cuman untuk segi busa dia udah lumayan cukup empuk, teman-teman. Nah, dan untuk sistem penguncian micro lock ini juga bisa dibilang cukup praktis banget, teman-teman. Kita nggak usah repot-repot belit-belit kayak di daring gitu ya. Jadi ini tuh udah bener-bener praktis banget. Nah, di sini juga kekuatan selnya itu cukup kokoh, teman-teman, walaupun ini bobotnya nggak terlalu berat, teman-teman, tapi juga nggak terlalu ringan, teman-teman. Ya cukup lah, teman-teman, untuk harian kalian nggak akan pegal. Nah, jadi itu dia, teman-teman, penilaian saya seputar film KYT Kyoto ini. Ya, untuk dari segi kualitas sih cocok, teman-teman, cukup sama harganya. Cuman dari segi fitur mungkin ada beberapa yang kurang. Contohnya untuk zaman sekarang tuh kayaknya penempatan intercom tuh bisa dibilang cukup penting, teman-teman, karena ya untuk sekarang tuh udah banyak banget gitu ya pengguna rider yang menggunakan intercom. Nah, jadi itu dia, teman-teman, pengalaman yang saya rasakan ketika menggunakan helm KYT Kyoto ini. Nah, buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa sharing juga di kolom komentar, teman-teman, supaya orang lain bisa baca pengalaman kalian. Nah, jadi
sekian teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.